Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falah Bilaudah. Channelnya tempat teman-teman mencari informasi lowongan pekerjaan, informasi seputar CPNS dan juga P3K, dan informasi terkait berita-berita terkini lainnya. Eits, jangan di-skip. Ada info penting buat kamu. Saya punya info lowongan kerja dari berbagai kota di Indonesia yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan. Gak cuma loker, kamu juga bisa tambah relasi dan tips cara lolos tes kerja di lebih dari 40 komunitas. Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu, coba aja dulu pakai Kita Lulus. Download sekarang lewat link di deskripsi atau kunjungi kerja.kitalulus.com. Seperti dalam video ini, akan saya sampaikan terkait dengan informasi CASN atau calon aparatur sipil negara yang sebentar lagi akan dilaksanakan tahapan seleksinya. Sebagaimana kita tahu bahwa kemungkinan besar di akhir bulan November nanti, proses seleksi P3K akan segera dimulai. Beberapa instansi ataupun kementerian telah menyampaikan informasi apa aja yang tersedia di instansi mereka, baik itu di kementerian ataupun lembaga dan juga di pemerintahan daerah. Salah satu yang telah mengumumkannya itu adalah Kementerian Luar Negeri, di mana mereka membuka setidaknya ada 100 formasi yang tersedia di Kementerian Luar Negeri untuk berbagai formasi dan juga untuk berbagai kualifikasi pendidikan, mulai dari teman-teman untuk lulusan diploma ataupun buat teman-teman lulusan sarjana. Nah, apa aja sih kebutuhan dari Kementerian Luar Negeri seputar formasi apa aja dibutuhkan dan kualifikasi apa aja yang bisa mengisi di masing-masing formasi tersebut. Nah, di video ini akan saya sampaikan lebih rincinya, namun sebelum hal tersebut saya sampaikan, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya, biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel terus ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasi tidak hanya berarti teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti teman-teman. Nah, kita lanjut saja dalam 100 formasi yang tersedia di Kementerian Luar Negeri untuk rekrutmen P3K tahun anggaran 2022. Semoga informasi bermanfaat. Silakan teman-teman simak apa aja formasi yang dibutuhkan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk masing-masing formasi tersebut. Nah, untuk formasi pertama yang dibuka di Kementerian Luar Negeri untuk CASN P3K yaitu sebagai arsip-aris terampil, di mana ada 29 formasi yang tersedia di sini, dan kualifikasi yang cocok untuk mengisi posisi ini yaitu adalah D3 Ilmu Perpustakaan, D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen Informatika, D3 Perpustakaan, D3 Manajemen, D3 Manajemen Informasi dan Dokumen, D3 Akuntansi, D3 Kearsipan, D3 Sekretaris, D3 Administrasi Publik, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Ilmu Kearsipan, D3 Ilmu Administrasi Negara, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Pemerintahan, D3 Ilmu Administrasi Publik, dan D3 Sistem Informasi. Buat teman-teman yang sedang mencari informasi lebih lanjut terkait dengan arsip aris terampil nih, teman-teman bisa langsung cek aja di Permen RB nomor 13 tahun 2016. Lanjut kita ke formasi selanjutnya, yaitu sebagai perencana ahli pertama, di mana di sini ada 14 formasi yang tersedia untuk kualifikasi pendidikan S1 Teknologi Pendidikan, Manajemen Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Teknik Industri, Manajemen Pendidikan, Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Negara, Manajemen dan Kebijakan Publik, Hubungan Internasional, dan juga Ilmu Hubungan Internasional. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelasnya terkait dengan perencana ahli pertama ini, teman-teman bisa kunjungi di Permen RB nomor 4 tahun 2020. Lanjut untuk posisi selanjutnya yaitu sebagai peranata komputer ahli pertama, di mana di sini ada 15 formasi yang tersedia untuk kualifikasi pendidikan S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Teknik Komputer, Teknologi Informatika, dan juga Manajemen Informatika. Info lebih lengkap terkait dengan peranata komputer ahli pertama ini, teman-teman bisa cek di Permen RB nomor 32 tahun 2020. Lanjut ke posisi selanjutnya yaitu adalah sebagai analis kebijakan ahli pertama, di mana untuk posisi ini ada 4 formasi yang tersedia untuk kualifikasi pendidikan S1 Ekonomi Pembangunan, Hubungan Internasional, Ilmu Hubungan Internasional, S1 Ilmu Ekonomi, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Hukum, Ilmu Hukum, dan juga S1 Politik. Informasi lebih lengkap terkait dengan formasi analis kebijakan ahli pertama ini, teman-teman bisa cek di Permen RB nomor 45 tahun 2013.
Next ada posisi sebagai arsip alis ahli pertama. Kalau tadi sebelumnya adalah arsip alis terampil, kali ini adalah arsip alis pertama. Bedanya kalau yang terampil itu untuk teman-teman lulusan diploma, dan untuk yang ahli pertama ini untuk teman-teman lulusan sarjana. Di mana 30 formasi yang tersedia di sini yaitu untuk S1 Perpustakaan, Manajemen, Administrasi Publik, Akuntansi, Manajemen Informatika, Kearsipan, Ilmu Perpustakaan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Administrasi Negara, Sistem Informasi, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, dan juga Ilmu Pemerintahan. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan posisi arsip aris ahli pertama ini, teman-teman bisa cek di Permenpan RB nomor 13 tahun 2016. Posisi selanjutnya atau formasi selanjutnya dari lowongan P3K di Kementerian Luar Negeri adalah sebagai analis SDM aparatur ahli pertama, di mana ada 7 formasi yang tersedia di sini untuk kualifikasi S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Administrasi Publik, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, S1 Manajemen, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga S1 Psikologi. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan formasi analis SDM aparatur ahli pertama ini, teman-teman bisa cek di Permenpan RB nomor 37 tahun 2020. Posisi selanjutnya atau formasi selanjutnya tersedia di Kementerian Luar Negeri adalah sebagai peranata SDM aparatur terampil. Hanya satu formasi memang yang terbuka di sini untuk kualifikasi pendidikan D3 Administrasi Negara, D3 Ilmu Administrasi Negara, lalu D3 Administrasi Publik, D3 Ilmu Administrasi Publik, lalu D3 Manajemen, D3 Administrasi Pemerintahan. Untuk lebih lengkapnya atau teman-teman pengen lebih kenal lagi dengan formasi peranata SDM aparatur terampil ini, teman-teman bisa cek di Permenpan RB nomor 38 tahun 2020. Baiklah teman-teman, untuk tadi informasi seputar formasi yang tersedia di Kementerian Negeri untuk persiapan seleksi P3K tahun 2022 ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa bantu di like dan di share biar informasi tidak hanya berarti di teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang butuhkan sama seperti teman-teman. Saya Fala Bilida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.